Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Ki Sukma Wija Al Hikmah, di channel YouTube kami pada Padepokan Sukma Wija Al Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik di Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ada orang yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana agar keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah kita tetap stabil dan bahkan meningkat menjadi lebih sempurna. Nah, sebelum saya memberitahu kunci-kunci yang ada di dalam itu, maka kita harus mengetahui dulu bahwasanya kita dengan Allah itu memiliki hubungan atau dikatakan tali perjanjian dengan Allah yang dinamakan hablum minallah. Nah, hablum minallah ini adalah hubungan sosial yang dijalin atas dasar iman dan takwa kita kepada Allah. Lalu sama-sama meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak tempat mengadu dan memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Lalu juga untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Dan seluruh amal ibadah itu akan bermuara pada pencapaian puncak kedekatan diri kepada Sang Khalik. Disitulah manusia akan menemukan esensi keimanannya, menemukan keyakinan sejati terhadap wujud Allah sebagai Tuhannya. Dan ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, maka apapun permintaannya, insya Allah senantiasa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang tidak diminta pun terkadang diberikan. Dan puncak kedekatannya justru ia tidak meminta apapun kecuali ridha Allah. Nah, lalu kita kembali ke permasalahan awal. Lalu bagaimana agar keimanan dan ketakwaan dan kualitas ibadah kita tetap terjaga stabil, bahkan meningkat menjadi lebih sempurna? Sesungguhnya ada sekitar 5 kisi-kisi, saya bisa katakan 5 kisi-kisi atau 5 cara agar kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah kita. Yang pertama adalah dengan al-mu'ahadah. Apa itu al-mu'ahadah? Yaitu kita selalu ingat terhadap perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa janji yang merupakan kesanggupan untuk pelaksanaan ibadah secara totalitas, yang sebagaimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 72, bahwasanya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikulah amanat itu oleh manusia. Nah, dikatakan dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, di ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita akan
melaksanakan amanat-amanat yang ditugaskan. Tadinya ditugaskan oleh langit dan bumi dan gunung-gunung, dan kita mengambil amanat itu. Itulah yang dikatakan tadi hablum minallah, yaitu perjanjian kita dengan Allah. Apakah itu perjanjian kita dengan Allah? Yaitu dengan ibadah. Berisi tugas-tugas keagamaan tentang amal ibadah. Nah, lalu barang siapa yang meninggalkan tugas, berarti ia telah mengingkari janjinya dan menyalahi kodratnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau memang kita misalkan sudah menyalahi, tidak melaksanakan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya sudah keluar dari fitrah atau konteks dari kodrat, karena kita sudah, pertama adalah kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya kita akan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita. Tercatat bahwasanya dalam Al-Quran kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu ibadah yang seperti apa sih sebenarnya yang ditugaskan? Sebenarnya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zikir, bukan hanya seperti itu aja gitu. Tapi melainkan seluruh kegiatan kita dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah, agar semua kegiatan-kegiatan kita itu bernilai ibadah, tentunya ada syarat bahwa kegiatan itu harus benar, baik, dan dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua berikutnya adalah dengan al-muraqabah, yaitu rasa yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap inilah yang kita harus miliki sebagai orang Islam, ya, agar selalu kita selalu berpikir gitu sebelum berbuat dan tidak berani menyimpang dari jalan yang benar. Nah, sikap ini sebenarnya itu harus mutlak wajib ada dalam diri kita, karena sebenarnya Allah itu sangat dekat dengan kita, sesuai dengan firman Allah dari surat Al-Hadid bahwasanya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau misalkan sudah dikatakan Allah Maha melihat, Allah melihat apa yang kita kerjakan, maka bahkan detak jantung kita aja tuh Allah sudah melihat. Allah tuh Maha mengawasi. Jadi kalau misalkan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, al-muraqabah ya, selalu diawasi oleh Allah, maka jangankan untuk berbuat dosa-dosa besar, kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa kecil saja, seperti berbohong, atau misalkan kita melihat yang tidak sepantasnya untuk dilihat, ya, yang mengundang hawa nafsu, syahwat, itu pasti kita akan takut dan kita akan meninggalkan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah keburukan seperti itu. Dan kita akan cenderung untuk menjadi malu jika tidak melaksanakan perintah Allah. Lalu juga kita takut untuk melanggar perintah Allah, dan kita akan terus didorong atau dipaksa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang seperti ibadah dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga dengan al-muhasabah. Apa itu al-muhasabah? Dan ini adalah introspeksi diri. Jadi kalau kita ngomong itu, bahasa saya itu adalah tafakur. Rajin-rajinlah kita untuk bertafakur. Seperti bertafakur ini kita wajib lakukan bagi setiap muslim, karena kita tahu bahwasanya kelak amal manusia itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum semua itu terjadi, maka sebaiknya kita menghitung dulu amal-amal apa saja yang sudah kita lakukan, baik amal soleh ataupun amal yang buruk. Nah, zaman dahulu Umar bin Khattab pun pernah mengatakan bahwasanya hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Nah, bahwasanya di sini Umar bin Khattab pun juga menyarankan untuk banyak-banyaklah bertafakur, dan jika kita banyak melakukan kesalahan, maka disarankan kita harus kalau kita ngomong itu mendisiplinkan diri gitu. Jadi memberikan hukuman untuk diri kita sendiri. Nah, biasanya waktu-waktu yang terbaik untuk kita bertafakur itu pada saat kita lagi berziarah sendirian, atau kita lagi mau menjelang tidur, atau kita pada waktu pagi hari setelah sholat subuh, seperti itu. Dan pada waktu kita membutuhkan waktu-waktu sendiri
Kita dari kesibukan kita, alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk sendiri, pergi ke tempat yang sendiri, menyendiri, dan kita bertafakur di situ apa saja yang sudah kita lakukan, yang buruk atau yang baik. Nah, seperti itu bisa dilakukan setiap minggu, bahkan setiap hari lebih bagus, atau sebulan sekali, seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah dengan mu'aqabah, yaitu memberikan atau menghukum diri kita sendiri apabila kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, apalagi jika kita sampai melakukan maksiat ya. Nah, perlunya hukuman ini diberlakukan pada diri kita sendiri karena dapat membatasi jangan sampai kita next melakukannya lagi gitu. Jangan sampai kita next melakukannya lagi. Kenapa? Karena kalau kita sudah menghukum diri kita sendiri, kita akan lebih berhati-hati lagi, dan insya Allah kita takut untuk melakukannya lagi. Saya kasih contoh misalkan kita telah salat subuh nih 1 kali gitu. Kita contoh nih, hukuman adalah beristighfar 1000 kali, seperti itu. Itu salah satu contoh. Oke, lalu berikutnya adalah yang terakhir adalah yang kelima adalah dengan al-mujahadah, atau kita bahasa Indonesianya adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya memang banyak sekali teman-teman kita dari teman-teman muslim kita, bahwasanya mereka sudah melakukan segala macam cara untuk bersungguh-sungguh dan menjalankan syariat Islam dan bersungguh-sungguh dan menjalankan ajaran Islam, tapi selalu gagal. Nah, saran saya adalah jangan pernah takut gagal, terus berusaha, karena namanya kesungguhan itu memang sulit untuk dijalankan, apalagi istiqomah ya. Misalkan seperti sholat itu memerlukan kesungguhan, berinfak, istiqomah. Jadi lakukanlah dengan istiqomah dan terus berusaha untuk bersungguh-sungguh. Nah, setelah yang 4 tadi dijalankan, maka insya Allah yang kelima ini akan bisa lebih mulus lagi, seperti itu. Nah, buat teman-teman Sukmawi Jalan Hikmah, sekian ada 5 kisi-kisi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan 5 yang tadi adalah yang pertama dengan al-mu'ahadah ya, yaitu dengan kita selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah itu apa saja ya, yakni mau beribadah dan sebagainya, puasa, sholat, zikir dan sebagainya, beribadah pada intinya ya. Lalu yang kedua dengan al-muraqabah, yaitu merasa diawasi sama Allah. Yang ketiga dengan al-muhasabah, selalu bertafakur atau introspeksi diri. Yang keempat dengan al-mu'aqabah, yaitu memberikan hukuman kepada diri kita sendiri jika kita melanggar syariat Islam atau melakukan maksiat atau tidak melakukan hal yang diperintahkan sama Allah. Yang kelima adalah melakukan dengan sungguh-sungguh semua ajaran-ajaran Islam. Insya Allah jika kita melakukan kelima hal ini, maka apapun yang kita hadapi, baik itu kesulitan ya, baik kesulitan beramal dan sebagainya, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga kajian kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Sukmawi Jalan Hikmah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.